orang yang lemah lembut itu tidak kecewa seandainya doanya tidak terjawab. Orang yang lemah lembut itu, dia tidak marah-marah. Dia nggak bersungut-sungut ketika harapannya tidak terpenuhi. Kalau harapan kita yang tidak terpenuhi dan kemudian kita menjadi kecewa. Kalau seandainya doa kita yang tidak dijawab oleh Bapa di surga, ternyata kita jadi marah-marah membuktikan kita tidak lemah lembut. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang berkualitas. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang membangun. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri dari orang lemah lembut bukan dari posisinya, bukan dari hartanya, bukan dari pengaruhnya, bukan dari popularitasnya, tapi dari kelemah lembutannya. Ciri-ciri dari orang lemah lembut memiliki power under control. Kuasa yang bisa dikendalikan, emosi yang bisa dikontrol, perkataan yang bisa dikendalikan. Anda mesti tahu bahwa kuasa dan kasih agak susah berjalan bersamaan. Kuasa dan kasih agak susah berjalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi ciri-ciri pertama daripada orang yang lemah lembut yaitu rela diperlakukan tidak adil. Bapak, Ibu, sahabat saya, bahwa di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Karena di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Hanya cuma Tuhan yang sanggup memberikan keadilan. Relalah diperlakukan tidak adil. Siaplah diperlakukan tidak adil. Yesus yang super benar, tidak pernah buat kesalahan, tetap diperlakukan tidak adil. Beberapa kita lihat orang-orang benar tetap dijebloskan dalam penjara, tetap diperlakukan tidak adil. Karena memang di mana-mana pasti kita temukan orang yang tidak adil. Itu sebabnya relalah diperlakukan tidak adil. Kuasa dan kasih sulit untuk berjalan bersamaan. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Berapa banyak di antara kita percaya selama Yesus di bumi, dia adalah manusia yang penuh kuasa. Yang percaya katakan amin. Mari kita buktikan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi Yesus itu juga manusia. Jadi Yesus itu bukan 50% Tuhan, bukan 50% manusia. Tapi Yesus itu 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Saya buktikan bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yang pertama, secara ilmiah, Yesus bisa capek. Rasa capek Yesus membuktikan dia 100% manusia. Makanya perlu tidur dan perlu istirahat. Berarti kalau Yesus masih perlu tidur, Yesus masih berasa capek, berarti Yesus 100% manusia. Namun yang menarik, sekalipun Yesus capek, sekalipun Yesus kurang tidur, Yesus tidak pernah sakit. Karena saya tidak pernah dengar di firman Tuhan, waktu itu Yesus masuk angin, minum anta angin, dan murid-muridnya kerokin Yesus. Saya tidak pernah dengar Yesus dikerokin. Saya tidak pernah dengar Yesus masuk angin. Tidak pernah sakit. Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Berikutnya yang kedua bukti, Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Yesus bisa mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia. Tapi yang keren, Yesus mati bukan karena dibunuh orang. Berkali-kali orang berusaha bunuh Yesus, cambuk Yesus, pukul Yesus, tikam Yesus, sampai bahkan darahnya habis, airnya habis. Tapi dia tidak mati. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa sanggup bunuh Tuhan. Sampai Yesus menyerahkan dirinya baru dia mati. Kematian Yesus membuktikan dia 100% manusia. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan dia 100% Tuhan. Nah, waktu Yesus di bumi, dia 100% masih manusia dan 100% masih 100% Tuhan. Waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Bapa, kalau boleh kuasa aku lepas agar salib penderitaan ini pergi. Dia tunggu jawabannya, Bapa tidak kunjung datang. Ya serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Yesus kemudian berdoa kali kedua, memohon agar kuasa dilepas. Bapa kalau boleh kuasa aku lepas agar salib penderitaan ini pergi. Dia tunggu jawaban dia, Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa untuk memohon kuasa
supaya bisa dilepas, tapi Bapa tidak mengizinkan. Jadi satu-satunya doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani. Semua doa Yesus, semua permintaan Yesus instan dijawab, kecuali satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga di Taman Getsemani. Kenapa Yesus doanya tidak dijawab? Karena berbeda antara kehendak Bapa dengan kehendak Yesus. Tapi yang menarik di sini, Yesus sedang memberi teladan buat kita. Dia menyerahkan kembali kepada kehendak Bapa. Dan yang luar biasa, ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus. Kita bisa melihat di sini orang yang lemah lembut itu tidak kecewa seandainya doanya tidak terjawab. Orang yang lemah lembut itu dia tidak marah-marah, dia nggak ngedumel, dia nggak bersungut-sungut ketika harapannya tidak terpenuhi. Kalau harapan kita yang tidak terpenuhi dan kemudian kita menjadi kecewa, kalau seandainya doa kita yang tidak dijawab oleh Bapa di surga, ternyata kita jadi marah-marah membuktikan kita tidak lemah lembut. Karena ciri-ciri dari orang yang lemah lembut, dia tidak kecewa seandainya harapannya tidak terpenuhi. Yang menarik, ketika Yesus tidak kecewa, dia menyerahkan pada kehendak Bapa, ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan Yesus. Kita bisa melihat di sini, orang yang lemah lembut selalu mendapatkan terbaik dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan yang kurang baik dalam hidupnya. Orang yang lemah lembut selalu mendapatkan the best dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan yang second best dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita ingin mendapatkan terbaik dalam hidup kita? Jadilah lemah lembut. Karena orang lemah lembut selalu mendapatkan the best. Orang yang tidak lemah lembut selalu mendapatkan second best. Ketika Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, berarti Yesus mengerti kehendak Bapa untuk dia tahan kuasa, tahan power. Dia menyerahkan dirinya kepada para sarang penyamun. Dia menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi dengan satu konsekuensi. Power harus ditahan, kuasa harus dikontrol. Dan ketika dia menyerahkan dirinya, kata-kata sumpah apa dia dengar di telinganya, dia tahan emosinya. Ludah disemburkan di mukanya, dia tahan emosinya. Coba sekali-kali Anda ludahi teman di sebelahmu, orang di sebelahmu. Kalau nggak Anda diludahi balik, ditempeleng, dimarah-marahin, dipukul. Tapi yang menarik ketika Yesus diludahi, dia tahan emosinya. Ketika dia dimakan teh duri, dia tahan amarahnya. Ketika dia dipecut, dia ampuni orang-orang tersebut. Ketika Yesus dipaku, paku yang dimasukkan dalam tubuh Yesus bukan panjangnya 10 cm. Tapi paku ini masukkan dalam tubuh Yesus tingginya 10 inci. Dan ditaruh bukan di telapak tangan. Karena kalau ditaruh paku tersebut di telapak tangan, maka karena beban bisa lepas. Tapi ditaruh di kedua urat nadi. Cetek, cetek. Dan kakinya cetek. Yang saya salut, tidak ada perkataan sia-sia yang keluar mulut bibir Yesus. Dan kemudian tentara Romawi menusuk lagi lambung Yesus. Dan ditarik ya tombak tersebut. Darah dan air keluar. Tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus. Melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang berkualitas. Ciri-ciri orang yang tidak lemah lembut, perkataan yang selalu melukai yang lain. Ciri-ciri orang lemah lembut, perkataan yang membangun. Tapi ciri-ciri orang tidak lemah lembut, perkataan yang selalu menghancurkan. Jadi kita bisa lihat ciri-ciri dari orang lemah lembut bukan dari posisinya, bukan dari hartanya, bukan dari pengaruhnya, bukan dari popularitasnya, tapi dari kelemah lembutannya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus telah mengampuni, tentara Romawi masih belum puas. Dan kemudian dia memancing lagi emosi Yesus sambil berkata, "Hei, kalau memang engkau Raja orang Yahudi, turunlah dari atas kayu salib." Saya mau tanya, sanggupkah Yesus turun dari atas kayu salib? Sekalipun dia sudah dipantek sama paku. Sanggup. Kenapa? Karena power masih ada dalam dirinya. Beda kasus. Kalau saudara dan saya disalib, gak bisa turun. Turun dong Jo, turun. Ya bantu saya gak bisa turun sendirian. Tapi kalau Yesus, power masih ada. Dan kemudian tentara Romawi masih belum puas. Dia pancing lagi emosi Yesus sambil berkata, "Hei, kalau memang kau anak Allah, panggillah malaikat biar kami percaya." Saya mau tanya, sanggupkah Yesus memanggil malaikat sekalipun Bapa telah tinggalkan dia karena dia pikul dosa? Sanggup. Kenapa? Karena power masih ada di dalam diri. Namun seandainya waktu itu Yesus terpancing emosinya,
Ketika tentara Romawi berkata, "Hei, kalau memang kau raja orang Yahudi turun. Hei, kalau memang kau anak Allah panggil malaikat." Seandainya itu Yesus terpancing emosi dan berkata, "Belagu, memang harus turun." Yesus berubah jadi ingkar dan bau. Dan dia turun. Itu emosi yang terpendam semalam-malaman. Gimana gak terpendam? Semalam-malaman dimaki-maki, semalam-malaman dianiaya. Langsung dia lepaskan dalam satu kata, "Mampus." Kata-katanya berubah jadi api, dan semua orang di depan Yesus berubah jadi barbeque manusia. Saya buktikan bahwa Yesus punya perkataan berkualitas, berkuasa. Ketika Yesus menemukan pohon ara yang tidak berbuah, dia berkata, "Mati kau." Saat itu juga pohon ara itu langsung mati, mengkerut, dan kemudian mengecil, dan kemudian mati. Perkataan Yesus berkuasa. Tapi saya kasih tahu, ternyata ini sebuah rahasia. Kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan terluka. Kelemah lembutan adalah sabuk pengaman agar orang lain jangan celaka. Kenapa sering kali kita mengumpulkan orang barisan sakit hati? Kenapa sering kali kita melukai orang dengan perkataan dan perbuatan kita? Karena tidak ada sabuk pengaman, yaitu kelemah lembutan. Seandainya waktu itu Yesus turun dan menunjukkan powernya, dia show off, menunjukkan kemampuannya, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Sebab darahnya tidak akan pernah menyucikan dan menyelamatkan kita. Kita bersyukur bahwa Yesus tidak show off, tidak menunjukkan powernya, melainkan dia menahan powernya agar kasih mengalir. Dan lewat darahnya dia menyucikan dosa kita dan menyelamatkan kita. Haleluya. Saya kasih tahu, orang yang lemah lembut pasti langgeng. Orang yang tidak lemah lembut tidak ada yang langgeng. Napoleon Bonaparte pernah berkata, "Aku menaklukkan dunia dengan pedang dan senjata, tapi Yesus menaklukkan dunia dengan darahnya." Napoleon Bonaparte seorang pangeran menaklukkan negara-negara di Eropa berkata, "Aku menaklukkan dunia dengan pedang dan senjata, tapi Yesus menaklukkan dunia dengan darahnya." Napoleon Bonaparte cuma hebat di zamannya. Begitu dia mati, pengaruhnya lenyap. Tapi lihat Yesus, dari 2000 tahun yang lalu, hari ini sampai selama-lamanya pengaruhnya masih ada. Lihat orang-orang kejam, pengaruhnya segera lenyap. Saddam Hussein, Hitler, Gaddafi memerintah Libya, Afrika Utara dengan kekerasan dan kekejaman. Rakyatnya bangkit menyerang Raja Libya, dan kemudian ditembak, diinjak-injak, dipermalukan. Semua orang kejam, tidak ada yang langgeng. Tapi perhatikan, semua orang lemah lembut pengaruhnya kekal. Lihat Madam Teresa, walaupun itu orang gak ada, tapi perkataannya hari ini masih dikutip orang, direnungkan orang, dilakukan orang. Lihat Muhammad Gandhi, sekalipun tuh orang gak ada, tapi fotonya masih dipajang di rumah-rumah keluarga India. Lihat Nelson Mandela, sekalipun tuh orang udah gak ada, tapi setiap tahun orang masih merayakan hari perdamaian orang kulit putih dan kulit hitam, karena karya Nelson Mandela di Afrika. Jadi kalau pengaruh kita mau kekal, hidup kita, karya kita mau dikenang anak cucu, bahkan lingkungan kita sampai akhir hidup mereka, jangan tunjukkan kehebatanmu, tunjukkanlah kelemah lembutan. Ingat Yesus 1 minggu sebelum Paskah, di hari Minggu Palem, ketika Yesus mengendarai keledai, orang-orang mengelulukan sampai menggelar jubah mereka sambil berkata, "Hosana, Hosana di tempat maha tinggi." Tapi siapa yang menyangka orang yang memuji-muji Yesus dalam 5 hari di hari Jumat Agung berkata sebaliknya, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Harusnya motivasi hati kita bukan mengumpulkan follower, itu nama Instagram. Motivasi hati kita harusnya melepaskan kasih dan kelemah lembutan. Maka kita akan lihat pengaruh kita kekal, mengubah kehidupan banyak orang.